Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Ka'bah adalah kiamat, lambang kiamat 2012. Ka'bah is Doomsday 2012 by Insinyur Haji Laode Maskur. Jadi kita melihat bahwa Ka'bah adalah simbol daripada kiamat 2012. Adapun dasar daripada ini kita melihat matematika, yaitu Ka'bah sama dengan kiamat 2012. Dari mana kita dapatkan? Kita melihat bangunan Ka'bah ada 5 sisi. Sisi timur, sisi utara, sisi barat, sisi selatan, dan sisi atas. Ini semua ada 5. Matematika ini kalau kita bintangkan, maka hasilnya adalah 5 ini kalau kita bintangkan adalah 5 itu adalah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 atau 2012. Ini artinya kiamat 2012. Jadi Ka'bah adalah kiamat 2012. Jadi Ka'bah is the end of life on earth. Jadi Ka'bah sama dengan kiamat 2012 atau sama dengan back to Allah, one God for all. Jadi itulah lambang dari kiamat. Jadi sebagaimana kita melihat bahwa Allah create Maskuron from Nur Allah dan Nur Muhammad. Jadi Allah menciptakan struktur dasar Maskuron, yaitu struktur dasar untuk penciptaan materi energi di keberadaan alam semesta ini. Jadi bermula dari the God Allah, all the other name, one God for all. Atau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, one God for all. Kemudian dari Allah menjadi Nur Allah dengan kecepatan tak terhingga, masih metafisika. Kemudian Nur Allah menjadi Nur Muhammad dengan kecepatan 50.000 tahun cahaya, masih metafisika. Kemudian dari Nur Muhammad menjadi Nur Maskuron atau Ed. Ini yang membentuk fisika atau materi energi. Maskuron adalah union atau unifikasi dari N0 sampai N9. Jadi bentuk Maskuron adalah demikian, adalah merupakan unifikasi dari N1 sampai N9. Jadi Maskuron ini sebenarnya pembelahan alam semesta, pembelahan keberadaan ini, yang sisinya kalau kita lihat dalam 10 dimensi waktu, 10 dimensi orbit, dan 10 dimensi ruang, maka kita akan mendapatkan bukan ini adalah struktur seperti ini. Struktur seperti ini kalau kita lihat sama saja di bangunan Ka'bah, kita melihat mulai dari Hajarul Aswad. Di sisi timur kita melihat inilah struktur Maskuron kalau di bangunan Ka'bah, yang secara matematikanya adalah demikian. Adapun struktur ini, jadi Maskuron ini adalah struktur penciptaan Tuhan. Jadi Maskuron the God creation periodic structure. Jadi ada 7 periode waktu atau 7 day 1 order ray, day 2 quantum, day 3 particle, day 4 atom, day 5 molecule, kemudian terjadi Big Bang, kemudian day 6 universe, day 7 galaxies, day 8 solar system, lalu terjadi kiamat, day 8 kiamat, day 9 comet, day 10 black hole atau back to God. Inilah struktur penciptaan Tuhan. Di mana struktur ini kita melihat adalah terletak di bangunan Ka'bah juga.
Jadi ini berkaitan pula dengan hari-hari peribadatan agama-agama yang berasal dari Tuhan. Kita melihat Day 1 adalah Sunday. Ini adalah tempat gereja umat Kristiani. Kemudian Day 2 Monday, Day 3 Tuesday, Day 4 Wednesday, Day 5 Tuesday, kemudian terjadi Big Bang. Day 6 Friday, ini terjadi sholat Jumat buat orang Islam berkaitan dengan Big Bang. Kemudian Day 7 Saturday berkaitan dengan umat Yahudi melakukan hari Sabat. Kemudian Day 8 Doomsday, terjadinya kiamat. Day 8. Jadi hari-hari bumi hanya sampai 7. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday. Kemudian ini terulang lagi 7 hari. Sebab begitu hari ke-8 adalah Doomsday, tidak bisa kembali. Kemudian Day 9 adalah Last Day. Day 10 adalah Good Day, hari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi itu semua berkaitan, hari-hari Tuhan ini berkaitan dengan periode penciptaan Tuhan terhadap keberadaan ini, berkaitan pula dengan struktur materi energi hasil ciptaan Tuhan, the God creation. Jadi ini sebenarnya tercover dalam Baitullah yang di Makkah, Masjidil Haram. Struktur ini dibentuk Tuhan di Baitullah. Rumah Tuhan adalah seperti ini. Ini adalah struktur ciptaan Tuhan yang menggambarkan materi energi dan terjadinya kiamat, hari-hari Tuhan. Jadi kita lihat seperti ini. Inilah bentuk hakikat yang sebenarnya. Ini sama saja bentuknya dengan Ka'bah, di mana kita melihat ada Hajarul Aswad di sudut ini. Jadi maskuru atau ilmu Allah Baitullah. Di titik ini adalah Hajarul Aswad. Kita melihat seperti ini. Maskuru ilmu Allah Baitullah. Jadi di titik ini adalah Hajarul Aswad. Jadi di titik ini kita melihat maskuron ini Hajarul Aswad. Dari Hajarul Aswad ini terpancar Oderei 10 nur yang dari Nurullah, Nur Muhammad, kemudian terpancar menjadi Oderei. Oderei menjadi 10 nur, kemudian menjadi satu struktur penciptaan Tuhan digambarkan di Baitullah. Seperti ini kita melihat masuk dalam Hajarul Aswad, kemudian terpancar menjadi Oderei. Kemudian pada mihrab, pada mizab akan kembali kepada Tuhan yang berada di sebelah sana. Jadi itulah hari-hari struktur ciptaan Tuhan, di mana hari pertama Oderei tadi. Ini Oderei, yang kedua adalah kuantum, partikel, atom, molekul, Big Bang, universe, galaksis, kemudian solar system atau doomsday atau kiamat, kemudian 9 komet, kemudian black hole. Ini semua digambarkan dalam struktur Ka'bah. Jadi bentuk-bentuk ini, penciptaan Tuhan ini digambarkan dalam struktur Ka'bah. Ulang-ulang seperti ini. Penciptaan Tuhan kaitannya dengan hari-hari Tuhan, di mana ini semua dapat ditemukan secara matematika, dipenuhi kaidah matematika dengan operasi Laode dengan operasi Jumadil, di mana dua operasi ini adalah penemuan terbaru Laode, operasi Laode dan Jumadil. Ini berpasangan. Kita melihat bahwa matematika itu berpasangan, tambah berpasangan dengan kurang, kali dengan bagi, Laode dengan Jumadil. Ini kita lihat adalah matematika laki-laki, ini adalah matematika berjenis kelamin perempuan. Jadi kita melihat bahwa struktur alam ini kita bisa dapatkan dengan operasi Laode, Nur, Laode, T,
T sama dengan orbit. Nur law OD waktu sama dengan orbit. Jadi Nur law OD waktu sama dengan orbit operasinya. Yang kita bekerja dalam keberadaan ini, sehingga kita operasi ini masuk dalam Hajarul Aswad, Maskuru. Akhirnya dapat struktur seperti ini, di mana ini semua bisa ditemukan secara matematika. Dalam matematika tertutup kita menemukan bahwa dalam operasi nol kita menemukan struktur seperti ini. Kemudian dalam operasi 1 N1, jadi N1 dengan angka dari 0 sampai 9 dalam operasi LAOD, hasilnya orbitnya adalah sedemikian dengan gambar seperti ini. Ini adalah N2, kemudian seterusnya ini adalah N3, ini adalah N4, ini adalah N5, ini adalah N6, ini adalah N7, ini adalah N8, ini adalah N9. Akhirnya setelah dikumpulkan menjadi bentuk yang demikian. Ini yang kita sebut adalah maskuron sebagai struktur penciptaan Tuhan. Di mana di Ka'bah kita lihat seperti ini. Kita lihat seperti ini. Jadi ini merupakan struktur dasar penciptaan Tuhan yang digambarkan Tuhan dalam rumah Ka'bah. Rumah Tuhan Baitullah adalah gambaran dari God creation structure. Seperti ini. Kita melihat seperti ini. Akhirnya dari maskuron ini tadi, ternyata ini tersebar di seluruh alam semesta. Jadi sebagai buktinya bahwa kita melihat tata surya dengan jari-jarinya R, massa jenisnya S, gravitasinya adalah demikian. Ternyata kalau masukkan dalam rumus H3 3G per RS, kita mendapatkan maskuron yang sama di seluruh alam semesta. Demikian juga kalau mencari gravitasi, cukup mengetahui jari-jari benda dan massa jenis benda dengan perkalian dengan maskuron, yaitu G sama dengan sepertiga RS, kita mendapatkan gravitasi suatu benda. Jadi benda disebabkan oleh benda itu sendiri. Jadi demikianlah kekuasaan Tuhan digambarkan dalam Baitullah yang di Makkah, di Masjidil Haram. Ternyata segala sesuatu ciptaan Tuhan dibuat dari maskuron. Jadi dibuat dari maskuron yang digambarkan dalam Ka'bah Tuhan. Inti daripada semua ini bahwa Ka'bah, nomor satu, Ka'bah adalah rahasia Tuhan, rahasia kiamat, simbolisasi dari kiamat, simbolisasi dari doomsday yang digambarkan Tuhan dalam bentuk Ka'bah seperti ini, di mana buktinya tadi kita lihat secara matematikanya. Ka'bah mempunyai 5 sisi, timur, utara, barat, timur itu adalah 5. 5 ini adalah 2012 yang menggambarkan kiamat 2012. Jadi 2012 adalah ending life dan manusia harus kembali kepada Tuhan. Demikian gambaran kiamat. Semoga ini bisa dimengerti bahwa kiamat itu adalah warning kiamat 2012. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.